bicara kepada mereka sehingga lisan kita akan insya Allah seperti mereka. Kita disuruh memandang-mandang mereka supaya pandangan kita seperti mereka, karena mereka orang yang Allah berikan keridhaan, yang soleh, yang terlihat di diri mereka cahaya daripada sir Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Jadi keutamaan seorang dia hidup membawa amal ibadah selama dunia, sungguhnya orang itu mayat, orang itu mayit, orang itu na'udzubillah bangkai. Anda seorang itu di dunia jauh daripada ibadah. Orang yang hatinya sudah tersungkur kepada perkara-perkara yang buruk, yang bukan dia bersujud syukur di atas sajadah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang diam, yang bangun di malam hari dan mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan. Yang Syekh Ahmad Ibn Athaillah Sakandari katakan, man arafal haqa syahidahu fi kulli syai'. Seorang yang ia memandang dengan apa yang dilihat dan di sekitar selalu mengingat Allah. Terkadang kita nggak memikirkan dia Nabi SAW, Rasulullah ini nggak ada bayangan, Nabi nggak punya bayangan. Kita masih mikir kita punya bayangan. Nabi SAW, Rasulullah ini terhormatkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjabarkan wasalimu taslima, dikatakan untuk memberi keutamaan kepada Nabi SAW. Ini pengkhususan yang Allah Subhanahu wa taala biaskan kekuatan itu kepada mereka wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ahmad Ibn Athaillah Sakandari ini termasuk aulia. Al-ulama wal aulia. Syekh Ahmad Ibn Athaillah Sakandari bahkan sufi. Syekh Ahmad Ibn Athaillah Sakandari sahib hikam ini orang ahli ilmu, ahli nahwu, ahli hadis, ahli tafsir, apa segala macam daripada gurunya Imam Abu Abbas Al-Ansari Al-Mursi radhiyallahu anhum. Dan memang kedekatan Syekh Ahmad Ibn Athaillah dengan babul karamah tentang perkara-perkara keramat ini memang luar biasa. Sehingga kalau kita melihat hikam, kita akan mendapatkan suatu keterangan dari Allah. Karena dikatakan ilhaman yang didapatkan mereka sehingga terucap dari lisan Syekh Ahmad Ibn Athaillah Sakandari kalam-kalam hikam, kalam hikmah yang menjadikan kita ini ngerti segala sesuatu. Itu hanya sedikit daripada hikam. Maka dikatakan dia hikam ini, salat seorang itu akan diterima Allah Subhanahu wa taala karena orang ini ngerti salat ini apa. Jadi bukan sah gak sahnya salat. Salat akan diterima apa enggak diterima. Nah, karena di ahli hikam orang ini alim, ngerti tentang Al-Qur'an, ngerti dia orang ini mengenali Allah, wali dan auliillah. Dia dikatakan ketika kehusuan mereka ini lebih daripada kehusuan kita dalam mengerjakan salat. Karena memang ada di barisan Allah Subhanahu wa taala min junudillah. Dikatakan mereka ini orang yang membawa sirullah daripada alamul ma'rifah. Jadi bukan memandang dengan pandangan hakikah, tapi mereka sudah terus berketerusan Allah lebih-lebihkan dalam pengetahuan akan karamah. Nah, ini tingkat aulia, walinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sangat ingin melihat mereka. Ya. Jadi sesuatu yang menjerumuskan ini bukan pandangan, tapi sesuatu yang membutakan. Nah, tapi mereka menjadikan suatu cahaya yang menjadikan kita bertambah insya Allah. Karena keridhaan Allah ini orang mendapatkan suatu kebaikan, terus orang itu akan tambah mengenali Allah, tambah ibadahnya, tambah benar hidup, ya. Karena saat akan ketemu ma'rifat seorang itu ketika di akhirat nanti berhadapan dengan Khalik Allah Subhanahu wa taala. Mereka di antara mereka ini termasuk yai-yai besar, orang-orang minal sepuhin, orang-orang sepuh, orang-orang yang sudah memang
dia sudah meninggalkan apa-apa perkara urusan duniawi yang memang uzur, ya, sudah uzur, termasuk banyak diriwayatkan Al Habib Abu Bakar dan Muhammad As-Sugaf, ya, di sini di Gresik itu sempat beliau khalwah selama beberapa tahun. Banyak diriwayatkan itu kisah-kisah aulia ilah daripada wali Allah Subhanahu wa taala yang membuat seorang itu berkeinginan untuk mendekat kepada Allah, untuk selalu merindukan salat kadang. Jadi membuat seorang yang ia dekat dengan seorang alim akan membuat orang ini ingin alim. Kalau orang mendekat kepada orang jahil, orang ini akan punya keinginan jahil. Man amila amalan salihan falinafsih. Dia orang melakukan amal yang buruk, ya dia bukan melakukan amal yang baik, akan pulang kepada diri orang itu sendiri. Wa man asaa fa'alaiha. Siapa orang itu terus melakukan perbuatan yang enggak benar, ya terus akan pulang kepada diri orang itu sendiri. Pertama, orang ini ngerti apa-apa yang baik itu semua daripada keberkahan wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ngerti masjid, kita ngerti salat jamaah di masjid, itu keberkahan daripada kekaromahan Allah Subhanahu wa taala merahmati setiap hati, setiap diri untuk dia punya kemauan. Kalau enggak ada orang berjamaah di masjid. Kalau enggak ada orang ingin mendekat kepada Allah dengan dia berkumpul berjamaah. Dia hanya mengartikan sholat bisa munfarid, sholat bisa sendiri. Dia bukan menuju kepada maslahatu, bukan menuju kepada apa-apa yang maslahat, tapi malah mudarat. Dia merasa cukup, keluarlah sifat sombong, sifat ujub, na'udzubillah, menjerumuskan, bukan menjadikan seorang itu bertambah dekat kepada Allah, tapi walakin hasbus syaitin, dikatakan orang ini bukan berada di barisan Nabi Muhammad SAW, tapi malah menjauh, ya, daripada kebaikan dan segala keburukan. Syarul amal itu dari bisikan setan, ya, dari bisikan setan. Mereka orang yang memiliki kekaromahan dekat dengan malaikat Mikail alaihi salam, malaikat rahmah, dekat Nabi Allah Khidir alaihi salam. Karena apa? Karena banyak diriwayatkan wali-wali itu berkaitan sangat dengan Nabi Allah Khidir, Khadir ibn Malkan, yang memang pun dikisahkan dari beberapa keutamaan dari Nabi SAW, Rasulullah Muhammad, dan Allah Subhanahu wa taala membuat segala kesenangan hati dia nggak akan bisa bercampur dengan kesusahan hati. Orang yang senang akan selalu pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar. Orang yang senang selalu watawasau bil haq watawasau bis sabr. Selalu orang ini dalam selimut dua kebahagiaan, yaitu kebenaran dan kesabaran, yang akan selalu menjaga seorang itu dari segala sesuatu. Dia Allah Subhanahu wa taala yang khalaqa kulli syai', yang menjadikan segala sesuatu. Jadi apa-apa sesuatu yang panas akan menjauhi seorang itu, dan apa-apa yang dingin akan menjauhi seorang itu. Apa-apa yang musyahid akan menjauhi seorang itu, dan segala kesenangan karena dia sudah Allah Subhanahu wa taala perhatikan. Yang mana Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari katakan syahidahu fi kulli syai', orang itu sudah melihat Allah di mana segala sesuatu, dia sudah hadir Allah dalam hati orang ini,
dia akan terjaga dari segala macam keburukan, insyaallah. Amin, Allahumma amin. Orang yang mendapatkan keberuntungan, laisa huwa minal khasirin, bukan dia orang ini seorang laki-laki ataupun perempuan mendapatkan kerugian, walakin huwa minal muflihin, tapi mereka ini orang mendapatkan al-falah, mendapatkan kemenangan, sehingga di akhirat mendapatkan miftahul jannah, daripada pintu surga itu, dan melihat babil jannah, dan melihat pintu surga itu, dan terus dia buka ini pintu, karena selama di dunia dia sudah rasakan itu, mereka wali-wali itu al-jannah, surga. Luar biasa. Misalkan Nabi Allah Idris, ya, sudah pernah Nabi Allah Idris ini ke surga, ya, sampai diriwayatkan sendalnya itu ketinggalan di surga. Nabi Allah Idris alaihi salam luar biasa, ya, apalagi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah kita pun terbawa mulia, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah bersungguh-sungguh, inna akramakum, kemuliaan kita itu sesuatu yang berdasarkan satu dasar yang tinggi di antara dasar pijakan yang rendah, sesuatu yang Allah beri kedudukan tinggi, al-jannah, surga, yang mana dikatakan ada 7 surga ini yang Allah berikan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul dan umat-umat. Nabi-nabi Rasul Allah terdahulu itu, dan kita umat Nabi Muhammad ini Allah beri satu pijakan lagi, ya. Maka Syekh Ahmad bin Athaillah katakan sampai ngerti Allah, ya. Man arafal haqqa syahidu fi kulli syai', dikatakan seorang ini ngerti Allah dan dia merasakan apa segala sesuatu selalu dengan Allah, ya. Dan di saat dia lihat dirinya sendiri, dia bukan katakan aku Allah, bukan. Orang ini ngerti bahwa ada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pulangkan kepada cermin itu, yang dilihat orang ini kuasa Allah. Dia kaca itu bisa menjadikan dia terlihat. Dan selalu kita bertafaul apa yang kita kerjakan karena Rasulullah, seperti Nabi Muhammad SAW, karena sunnah daripada berkaca ini sunnah, mana banyak daripada sekecil sepercik daripada fadilah surah Nabi SAW ini bermakna besar untuk kita umatnya. Nah, karena sifat umat Rasulullah Muhammad ini tawadu, ya, apa yang besar di mata Nabi sudah kita tidak mungkin mampu, ya. Kayak misal Nabi SAW Rasulullah Mi'raj, Nabi SAW Mi'raj, semakin ke bawah, semakin ke bawah, semakin ke bawah, karena ya Nabi SAW ini, ya, Nabi ini punya badan, leher Rasulullah ini rata kuat, ya, badannya itu sekal Rasulullah, ya, kita ini paling gemuk kegemukan, kurus kekurusan, nah, lain, ya, Rasulullah Muhammad SAW zainul makhluqat, sebaik bukan hanya sekedar manusia, tapi makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling bagus, rupa Nabi Muhammad SAW, ya, zainul wujud, dikatakan Rasulullah SAW, zainul makhluqat Nabi SAW. Makana Muhammadun laisa min aba'i minkum walakin huwa rasul wa khatamun nabi. Dan kemuliaan Nabi SAW ini Allah berikan, ya, Allah berikan iradah, ketentuan Allah. Sedangkan kita mengharapkan. Tapi di antara umat-umat Nabi Rasul Allah terdahulu, kita umat Nabi Muhammad, umat Rasulullah Nabi Muhammad ini mempunyai keutamaan yang lebih daripada mereka, sehingga pun akan bertambah mengenali kebaikan dibanding dengan umat-umat yang terdahulu, karena dia mempunyai derajah. Nabi SAW itu dikatakan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu 1000 magam. Bayangkan, kita dia punya keutamaan dibandingkan umat-umat sebelumnya 1000 kemuliaan. Dan dari satu ke dua itu jarak 500 tahun. Itu keutamaan umat Sayyidina Muhammad SAW. Maka takwa seorang mendapatkan kesenangan hati, orang mendapatkan kerugian, insya Allah akhirat mendapatkan jahanam.
tapi orang saleh. Wal asri, Allah bersumpah. Maka terus melihatlah Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kaza wa kaza, terus orang-orang saleh termasuk guru besar Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari, Abul Hasan Sazili radhiyallahu an, dengan pandangan mereka, dengan apa yang mereka tinggalkan asar kepada kita ini, sehingga Allah memberikan hikmah dari segala sesuatu yang didengar, dari apa segala sesuatu yang disentuh, dari segala sesuatu yang dijalani. Karena Allah sudah memberikan kemuliaan daripada seorang hamba itu yang selalu mempersaksikan segala sesuatu di hadapannya, yang ada dalam tubuhnya, yang ada dalam pikirannya. Allah subhanahu wa ta'ala syahidahu fi kulli syai. Orang ini sudah barang tentu ahlul husnul khatimah, orang yang sudah mendapatkan husnul khatimah dari ketika Allah subhanahu wa ta'ala tentukan magam orang itu. Dan ataukah Allah subhanahu wa ta'ala mampu membuat seorang itu lupa? Itu sifat Allah subhanahu wa ta'ala mustahil. Nah, di antara rahmat Allah, di saat kita berusaha menginginkan untuk menjadi orang yang baik di matanya, Allah akan kabul, Allah akan berikan apa yang dihajat seorang hamba ini atas dasar seorang itu takwa kepada Allah, dan dia sudah hanyut dalam urusan ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selalu memandang apa yang dipandangnya itu daripada keberkahan aulia-aulia Allah, dan selalu berjalan ala thariqah, di dalam jalan orang-orang soleh, termasuk Imam Abul Hasan Sazili radhiyallahu an, daripada guru-guru beliau sampai kepada Syekh Muhammad Saleh. Dikatakan Imam Muhammad Saleh ini dia berguru terus kepada Su'aid bin Madian, dan dia berguru kepada Tuanku Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu waliyullah. Maka mereka dikenal dengan Thariqah Saziliyah, orang-orang yang menjalani hidup dalam wilayah ahlu thariqah. Kita ahlu syariat, kita hidup dalam lentera agama Nabi Muhammad SAW yang insyaallah akan pudar cahaya Rasul dan jaminan Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana kita. Kalau kita istiqamah ya nggak akan padam cahaya Nabi SAW. Andai kata kita tinggalkan urusan-urusan yang penting, yang urgent, urusan-urusan agama, ya kita akan mempersiapkan diri untuk mendapatkan kebinasaan, akan hina dina di dunia. Nabi SAW, Rasulullah nggak senang sama sekali urusan duniawi. Nabi nggak senang sama sekali urusan perempuan. Nabi nggak senang sama sekali urusan tahta, kedudukan, kemuliaan. Seperti mana Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberitahukan kepada Sayyidina Maulana Muhammad SAW, inna akramakum indallahi atqakum. Allah memberikan khabar sehingga kita mengambil hikmah, yang mana Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari mengkhabarkan kepada kita, man arafal haqqa syahidahu fi kulli syai. Seorang ini benar, orang ini takwa kepada Allah, benar orang ini melihat dengan cara memandang yang hak. Bayangkan seorang yang nggak mungkin benar, dia benar orang ini. Orang yang nggak bisa benar, manusia makhluk khata, tapi Allah benarkan orang ini. Nah, mereka lah di antaranya wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala.